Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yudi pagi hari ini ya. Kak Yudi harap semuanya tidak bosan sama Kak Yudi ya. Tapi pagi hari ini biarlah kita mau bersuka cita, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami kembali boleh datang kepada Engkau untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan terlebih kami boleh menerima berkat dari firman-Mu. Berkati kami, berkati ibadah online kami pagi hari ini. Biarlah sukacita kami boleh terus mengalir, karena Engkau yang memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini semuanya bersukacita. Kak Yudi yakin semuanya pasti bersukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik buat kita. Mari Kak Yudi undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah sangat baik buat kita. Pagi hari ini kita mau memujikan sebuah pujian yang minggu lalu Kak Yudi sudah share ya buat adik-adik, yaitu lagu yang berjudul Humpilah Humpimpa. Semua siap? Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya, Kak Yudi senang sekali melihat adik-adik memuji Tuhan dengan semangatnya. Pagi hari ini kita mau lanjutkan pujian kita. Dan pagi hari ini Kak Yudi tidak sendirian ya. Pagi hari ini Kak Yudi bersama dengan pasukan inti Kristus ya, bersama dengan kakak-kakak. Kita mau terus memujikan pujian kita. Kita mau gunakan tangan kita mau gunakan kaki kita untuk kita boleh terus
memuji Tuhan, untuk kita boleh terus melayani Tuhan. Siap adik? Mari kita mau lanjutkan pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, semuanya sudah bersuka cita pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau terima berkat dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan Tuhan. Pagi yang indah ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam keadaan masih ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami agar kami mulai mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih tetap semangat ya. Kak Cahyo kembali mengucapkan selamat ya buat adik-adik kelas Salomo yang sudah merayakan kelulusan kemarin. Ya, Tuhan Yesus memberkati masa depan kalian. Amin. Ya. Kali ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan, yaitu Yesus menjamin hidupku. Ya, bahannya ada di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Ada di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Perikopnya itu adalah pengutusan Musa. Ya. Sekalian ayat hafalannya nanti kita ada di Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Tugasnya nanti, wah, panjang sekali Kak Cahyo, gimana ngafalinnya? Tugasnya nanti boleh dibaca langsung ya. Tetapi harus menjiwai isi ayat dengan gerakan. Nanti direkam dalam video ya. Sudah paham ya adik-adik ya? Ya, puji Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menjamin hidupku. Ya, kita akan belajar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian, setiap orang membutuhkan jaminan yang pasti. Apalagi kalian tahu ya, sekarang kita di tengah masa pandemi COVID-19. Baik pekerjaan, lihat banyak informasi di sana sini, kita mendengar di sana sini, waduh kerja susah ya, ada yang di PHK, mungkin gajinya dipotong setengah. Yang berdagang omsetnya tinggal separuh, bahkan tinggal seperempat, kadang-kadang tidak menentu, semakin susah. Itu masih dalam pekerjaan, bidang pekerjaan kemarin. Kemudian ada lagi juga sekolah. Kalian tahu sendiri, Kak, sudah kebanyakan libur sekarang ini ya. Wah, enak dong. Nggak enak Kak, capek ya, maunya sekolah lagi. Sampai kapan juga nggak tahu ya. Sekalipun masuk dengan protokol yang ketat pun juga orang tua masih was-was tuh ya. Guru juga ekstra menjaga anak-anaknya ya. Ya, itulah di sekolah, belum lagi kesehatan. Kalau keluar yang seperlunya, kemudian harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan, masuk diperiksa suhu tubuhnya, keluar diperiksa tangannya juga kembali cuci tangan lagi. Kalau pulang ke rumah,
badan harus kalau perlu mandi ya, dari ketemu orang, apalagi Kak Cahyo kemana-mana, pasar, ketemu orang, ya harus cuci tangan kalau pulang mandi, ganti baju sebelum pulang ke rumah harus langsung mandi, ya supaya bersih, ya. Kemudian ada lagi keamanan. Kalian dengar sering mendapatkan informasi ya ada kemalingan, tangga sebelah kemalingan, kemudian ada perampokan, kemudian ada pembegalan dengan kekerasan. Semua membuat kita itu serba tidak pasti. Dari keamanan juga ya. Semua menjadi serba tidak pasti, bahkan ibadah terpaksa masih online seperti sekarang ini. Dengan waktu kapan seperti normal lagi nggak tahu. Dengar-dengar akhir tahun, tapi belum tahu juga ya. Sampai kita lihat nanti. Tetapi jangan membuat kalian patah semangat ya. Membuat kalian menjadi ogah-ogahan ibadah lagi karena situasinya sudah tidak seperti di gereja. Jangan. Sekalipun online, Tuhan ada di dalam di mana? Di dalam hati kita. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan kalian. Ya, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, di rumah kalian, sekalipun di rumah kalian, ya, Tuhan juga hadir di sana. Terlebih di dalam hatimu, ya, terlebih dalam hidupmu, adik-adik, Tuhan selalu ada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada orang juga yang merasa terjamin dan aman apabila memiliki harta yang berlimpah, jabatan tinggi, dan kehidupan yang mapan. Mungkin keamanan memiliki teknologi yang canggih untuk melindungi rumahnya dari menjaga keamanan. Tetapi apakah itu menjamin? Hal ini tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Namun persoalannya, semua yang kita anggap bisa menjamin kehidupan kita dapat lenyap dengan seketika. Betul tidak adik-adik? Ya, akhirnya membuat kita menjadi semakin kecewa, semakin frustasi. Sempat Kak Cahyo lihat video juga itu ketika seorang yang sakit, dia ketika masih hidup, dia mengumpulkan uang yang banyak. Ketika dia sedang sakit, dia bawa ke dokter, uangnya sudah, dokter sembuhkan saya bawa uang yang banyak. Tetapi dokter maaf, uang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Waktumu cuma tinggal 1 bulan lagi. Terus bagaimana? Membuat kecewa, frustasi adik-adik. Sesungguhnya adik-adik, masih adakah sesuatu yang benar-benar bisa memberikan jaminan yang pasti di dalam dunia ini? Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini adik-adik. Semua aspek kehidupan membuat semakin mengecewakan dan frustasi. Mari kita belajar dari kisah kehidupan Musa. Ya, tadi di bahannya ada di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Nanti kalian juga bisa baca, tetapi Kak Cahyo ambil sedikit saja. Mari kita belajar dari kehidupan Musa ketika diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu Allah memerintahkan Musa untuk mendatangi Firaun dan meminta kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Ya, ketika itu Musa ragu karena dia bukanlah seorang yang pandai berbicara. Musa ragu apakah bangsa Israel dan Firaun masih mendengarkan apa yang hendak disampaikannya. Saat itu kondisinya dalam masa perbudakan, ya, mungkin sudah capek, lelah, apalagi diberikan janji sama seorang manusia yang namanya Musa. Betul apa tidak? Ya. Tetapi ini perintah Tuhan, ya. Kemudian Musa ragu apa bangsa Israel dan Firaun mau mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Ada kebimbangan dalam diri Musa.
Apakah dia sanggup untuk memimpin suatu bangsa yang besar menuju suatu tempat yang baru? Bukan kelompok kecil yang pariwisata gitu ya. Bukan kelompok kecil yang mau pergi ke tempat wisata, adik-adik. Ini bangsa, ya, sebuah bangsa menuju satu tempat yang baru. Tuhan ternyata tahu isi hati dan perasaan Musa. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri dengan berkata tegas, "Akulah Tuhan." Luar biasa adik-adik. Kalau sudah begitu, kita tahu sendiri, Musa tahu sendiri bahwa Tuhan yang menjamin, sudah nggak bisa ngomong lagi. Ya. Jaminan yang luar biasa, sebuah jaminan yang besar ini, pasti ini, ya. Di tengah perjalanan pun begitu banyak bukti sudah disaksikan di depan Musa dan bangsa Israel. Bukti kebesaran dan kuasa penyertaan sampai tanah Kanaan. Ya, sekalipun Musa rupanya karena kesalahannya Musa, akhirnya Musa pun juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan satu generasi di bawah Musa yang bisa masuk. Ya. Adik-adik, tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan yang begitu pasti di dunia ini selain Tuhan Yesus. Kepastian itu telah dibuktikannya dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti apa yang telah dinubuatkan. Demikian juga Yesus membuktikan kebesaran dan kuasanya, bahwa dialah Tuhan. Jika masih ada keraguan dan kebimbangan di dalam hati adik-adik terhadap janji firman Tuhan, ingatlah dan renungkan kembali pengorbanannya bagi kita semua. Yesus menjamin hidupmu, masa depanmu, masa depan adik-adik. Setelah lulus kemana? Sekolah di mana? Kerja apa? Bagaimana aku nanti? Ya, terlebih dari semuanya itu, hal-hal fana itu adik-adik ya, terlebih dia menjamin keselamatanmu. Tidak mudah memang, banyak masalah dan tantangan seperti Musa juga demikian. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Baik tanah Kanaan, cita-cita kalian, masa depan kalian, bahkan keselamatan hidup kalian. Haleluya. Pertanyaannya adik-adik. Yang pertama, nanti pertanyaan ini dijawab melalui WhatsApp aja ya, WA ya. Yang pertama, jaminan apakah yang Tuhan berikan agar Musa yakin akan penyertaannya? Ya. Yang kedua, apa yang seharusnya kalian lakukan ketika mengetahui Tuhan menjamin hidupmu? Ya. Nanti kalian tulis ya pesannya, jawabannya. Nah, Kak Cahyo juga nanti lihat jawaban kalian apa. Kemudian Kak Cahyo juga akan jawab seperti apa. Ya. Ingat tadi, selain dua pertanyaan tadi, juga ada tugas di atas tadi, ayat hafalan yang kalian baca dengan penjiwaan, gerakan. Nah, nanti juga di video, nanti dikirimkan ya. Tetap semangat kan? Haleluya. Baik, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup mata untuk berdoa. Yuk. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk anugerah terbesar yang pernah kami terima dalam hidup kami. Bila Engkau rela mati untuk menyelamatkan hidup kami percaya Engkau pasti telah menjamin semuanya. Hidup kami, anak-anak sekolah minggu khususnya kelas Salomo adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, pimpinlah pikiran dan hati kami agar kami tidak menjadi lemah, putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi di dalam masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa adik-adik. Ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.